Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Syika. Dan untuk kali ini aku pengen berbagi cerita sama kalian tentang gimana aku bisa kenal seseorang laki-laki bule, itu dari Itali. Dia udah kasih aku sesuatu. Kalian pengen tahu dia kasih aku apa? Tonton terus videonya, jangan di skip ya. Let's go. Oke, jadi pertama-tama aku itu dicat sama dia di bulan Januari 2019 yang lalu. Ya seperti biasalah, chat perkenalan gitu, kerja di mana, terus apa itu pendidikannya, terus dia juga secara nggak langsung bilang agamanya. Dia itu adalah laki-laki dari Italia, dan dengan sebelumnya sih aku minta maaf, aku nggak bisa kasih spesifikasi foto dan namanya karena dia bilang minta tolong jangan disebutin namanya dan jangan di-share fotonya. Ya aku ngerti itu adalah privasinya, jadi kita coba respect aja gitu ya. Terus ciri-cirinya ini aku bisa gambarin ya, seorang bule Itali itu ya pastinya putih, tinggi sih mungkin nggak terlalu ya, IQ mungkin 170 lah gitu. Terus dia katanya agamanya Katolik, dia merayakan hari Paskah, dan usianya 31 tahun sekarang. Pekerjaannya itu sebagai pengusaha di bidang besi, baja, dan material gitu deh Kak. Pokoknya itu infonya dari dia gitu. Terus dari situ perkenalan lah ya, ya hai, nice to meet you katanya gitu. Kan aku udah biasa aja gitu. Terus dia bilangnya oke, katanya. Aku bilang ini siapa ya, benar-benar bule nih kan. Sebelum itu memang aku punya target untuk bisa belajar bahasa Inggris secara otodidak dengan orang asing gitu, dan aku bilang kenapa enggak gitu, mungkin dari sini bisa belajar kan. Oke, setelah itu aku cobalah untuk komunikasi. Ya semenjak itu komunikasinya lumayan lancar, kami membicarakan hal-hal yang penting seperti pekerjaan, membahas bisnis, bagaimana tentang kemajuan bisnis kita masing-masing gitu kan. Sampai singkat cerita itu di 3 bulan pertama dia bilang dia interest sama aku gitu. Dari fisik dan mental katanya dia suka sama aku. Dan aku bilang why? Ya kita tahu lah laki-laki ya, kalau di Indo kan rata-rata ya udah gitu aja. Jadi aku iya makasih aja, aku cuma bisa say thank you aja gitu sudah. Terus dia bilang tanya tentang agama katanya gitu, membicarakan bahwa jadi salah satu cara untuk aku bisa bersama kamu itu aku harus menjadi muslim katanya gitu ya. Itu pembicaraannya. Terus juga tentang sampai pada sudah dia udah sering bilang bahwa dia tertarik dengan aku. Katanya aku senang ngobrol sama kamu katanya gitu. Padahal sih aku ngeteksnya tuh pendek-pendek banget karena aku nggak ngerti bahasa Inggris kan, belum belajar banget, jadi langsung seadanya aja gitu. Itu pun masih suka nyontek-nyontek di translate kan Google, tapi nggak apa-apa sih, itu namanya kan belajar. Semenjak itu jadi dia intensitas komunikasi ngechat gitu hanya mungkin setengah bulan dia baru ngechat gitu, atau enggak di hari-hari penting aja gitu. Sampai dia akhirnya bertanya ya, ini untuk kalian yang open minded ya, dia cuma bertanya gini, apakah aku bisa bertanya hal pribadi dengan kamu gitu. Aku udah tahu itu ngarahnya kemana, dan dia bertanya oke, jadi dia bertanya katanya apakah di agamamu diperbolehkan seks sebelum menikah. Jadi aku coba jelaskan bahwa ya tidak boleh. Terus dia sangat respect banget. Setelah itu dia tidak pernah lagi bertanya tentang hal yang menjurus ke situ, sangat sopan banget. Dan yang paling aku senang komunikasi sama dia orangnya pintar. Oh ya, dia juga katanya sarjana bisnis manajemen kalau nggak salah. Usianya 31 tahun, usia yang lumayan matang, dan kalau dipikir sih lumayan sukses juga ya.
Oke, dari situ kita dekat, udah komunikasinya udah mulai yang muji-muji. Pernah juga sih, tapi nggak kayak scammer ya, beda kalau boleh scammer itu. Ini terbukti bukan scammer karena dia udah ngasih aku sesuatu gitu. Terus pas mungkin pas dia lebaran, dia sering tanya tentang gimana agama kamu tentang lebaran itu apa gitu. Dia pengen tahu, tapi aku coba abain dan aku anggap udahlah ya kan, orang asing aku yang juga mau tahu gitu kan, aku anggap ya. Tapi ternyata dia beneran mungkin mau tahu gitu. Setelah aku tahu dia benar-benar memang membuktikan ucapannya, terus dia ngasih tahu tentang hari Paskah, bahwa dia merayakan Paskah. Terus dia juga ulang tahun, dia kasih tahu ke aku dan aku coba ngucapin. Sampai ke mungkin 5 bulan sering chatan gitu, dia katanya aku pengen ngasih pasta nih ke kamu katanya gitu. Pasta kan makanan Italia tuh, walaupun aku belum pernah sih makannya. Terus dia bilang, iya tapi aku nggak tahu caranya, soalnya dari Indonesia ke Italia, dari Italia ke Indonesia itu jauh katanya. Oh ya udah, aku pikir ya udah nggak mungkin juga dapat gitu kan, ngapain aku susah cari jalannya gitu. Oke, satu. Terus pas aku birthday 2-3 bulan dari situ, dia bilang aku mau kasih kado nih sama kamu, tapi alasannya itu lagi karena dari Italia ke Indonesia itu jauh. Dan kami coba discuss lagi tentang pengiriman itu, masih belum ketemu gitu. Sampai pada akhirnya dia tahun baru 2020. Oke, singkat cerita udah masuk tahun 2020, adalah virus si corona ini. Jadi dianya akan ya mungkin basa-basi mau tahu situasi di Indonesia. Itu dia tanya aku gimana, apakah di kota kamu lumayan bahaya gitu kan. Ya, aku bilang tidak sih gitu. Sampai pada hari waktu itu aku pernah bikin IG story bahwa aku butuh sebuah laptop gitu. Dan dia nggak balas langsung pada saat itu sih, dia balasnya mungkin 1 minggu kemudian. Dia bilang katanya, aku pernah katanya baca story kamu katanya gitu, karena katanya kamu butuh laptop katanya. Oke, aku bilang iya memang benar gitu. Intinya panjang gitu. Sampai pada akhirnya dia bilang mau ngasih laptop. Terus aku bilang, kalau kamu mau ngasih, sebaiknya kamu kasih laptop, jangan kasih uang gitu. Oke, dari situ dia stop, langsung membicarakan. Kata dia, oke, aku akan memikirkan caranya gitu. Udah nggak dibahas lagi, aku juga nggak ngarap juga gitu kan. Udah nggak mungkin lah ya, yang lokal aja kan banyak omdo gitu, apalagi yang ini kan orang asing. Jadi aku udahlah nggak usah gitu. Setelah itu dia mungkin katanya tuh setelah corona kita akan bahas lagi tentang ini. Dia mau pesan gitu. Oke, aku bilang udah nggak apa-apa gitu. Setelah itu dia datang lagi, memang setelah di Italia udah nggak lockdown lagi. Dia bilang, apakah kamu sudah dapat laptopnya? Ketika ditanya, wow, aku bilang, kamu masih memikirkan hal itu gitu. Iya katanya, aku bisa kok katanya, aku pengen bantu kamu katanya. Tapi aku nggak tahu caranya, kamu bisa cari tahu katanya sama teman kamu gimana caranya. Oke lah ya, dengan rasa penasaran aku coba tanya sama teman-teman aku gimana. Dan memang aku juga nggak berani untuk mengirimkan ekspedisi apa yang harus kita pakai kalau memang harus dikirim laptop gitu. Jadi karena kelihatannya memang dia benar-benar serius mau ngasih, dan aku pikir ini satu kali dari pasta enggak, dari kado juga enggak, mungkin kali ini harus dilihat ini punya bukti atau enggak nih gitu kan. Terus yaudah, habis itu dia katanya mungkin kalau kirim uang lebih mudah katanya gitu.
Oke, aku bilang aku akan coba cari-carinya. Udah aku tahu lah itu dari temanku pakai TransferWise. Oke, terus dia dengan sigap banget setelah tahu caranya, katanya apakah ini aman, katanya bisa berjalan dengan baik, katanya gitu. Ya aku bilang ya sesuai yang kata temanku, ya aman gitu. Terus dia bilang bahwa berapa yang kamu butuhkan untuk membeli sebuah laptop, tapi saya tidak bisa memberi banyak uang, dia bilang gitu, harus ditanda kutip ya. Dan aku bilang ya aku sebutin lah untuk standar beli laptop di Indonesia yang standar aja, aku nggak yang gimana gitu, dan masih menganggap remeh dan itu nggak akan mungkin terjadi gitu, iseng-iseng aja. Ya aku bilang sekian nih. Oke, tiba-tiba 10 menit dari situ dia tanya lagi, apa nama akun bank kamu, katanya gitu. Dia minta nomor rekeningku, aku kasih. Dan 10 menit dari situ dia masih online, setelah aku kasih nomor rekening dia masih online di Instagramnya. Aku pikir ya udahlah, dia mungkin masih main-main, itu nggak mungkin juga secepat itu kalau memang benar mau ngasih. Dan setelah itu 5 menit dari situ dia langsung bilang, I send you sekian euro, dikonversikan sekian juta gitu, katanya. Kamu bisa tunggu, katanya itu sekitar jam 1 siang di waktu Indonesia, katanya, karena mungkin jarak dari Italia ke Indonesia itu bikin waktunya lama sampai. Aku pikir ini beneran ya, aku nggak bisa lihat buktinya karena aku juga nggak mau ngapain juga gitu ya ngeliat buktinya. Udahlah gitu, aku bilang lah. Oke, jadi aku bilang, are you serious? Yes, katanya gitu. Udah, yang jelas dia bilang dia udah kirim itu uang, katanya lewat TransferWise, dan dia bilang udah segitunya. Itu posisinya aku jam 12 malam deh, karena waktu di sana sore di Italia, jadi aku harus itu. Dan besok paginya beneran aku cek ke ATM, beneran itu ada duitnya, beneran masuk dari Italia tanggal 20 Juni. Nanti aku akan kasih bukti, aku cek di ATM-nya, tapi aku nggak bisa kasih tau nominalnya karena itu mungkin privacy juga ya. Sebenarnya aku mau tunjukin chatnya, tapi itu juga kayaknya privacy, jadi aku harus jagalah privacy aku. Terus aku bilang thank you ya, mau bilang apa lagi, ternyata selama ini memang dia benar-benar mau ngasih gitu. Dengan status kita yang di zona hanya teman loh, teman juga belum ketemu gitu. Dan iya, memang dia beberapa waktu aku birthday di 2019 itu dia bilang, katanya kalau bisa kita ketemu, katanya aku mau kasih kado sama kamu, katanya. Tapi kita mungkin katanya aku akan menetap di Indonesia beberapa hari. Ya kan, lagi-lagi pada saat itu aku nggak mungkin percaya lah gitu. Sampai akhirnya dia bener-beneran itu ngirim duit ke aku untuk beli laptop. Dan ini harus open minded ya teman-teman, aku bukan minta, tapi dia yang kasih, dia yang memang katanya mau tolong aku. Terus aku tanya setelah itu udah dikasih sama dia gitu, karena apa alasan kamu mau kasih aku untuk beli laptop gitu. Dia bilang karena katanya karena kamu adalah wanita yang baik-baik katanya. Dan dia juga pernah bilang waktu masa mungkin 3 bulan 4 bulan ngecek gitu, dia bilang katanya aku menyukai fisik dan mental kamu karena terlihat aku orangnya kerja keras. Ya gimana nggak kerja keras, kan aku waktu itu dagang tempe panggang, jadi pokoknya asap-asapan lah, ya udahlah. Tapi itu memang salah satu proses, dan aku nggak pernah menutupi hal itu dari dia. Mungkin itu juga yang bikin dia jadi berpikir memang aku wanita yang kuat gitu. Terus dia bilang karena kamu adalah wanita yang baik katanya, jadi aku pengen tolong kamu. Terus aku bilang apa nggak ada masalah sama orang tua dan pacar kamu kalau kamu melakukan hal ini katanya.
Dia jawab, aku punya keuangan sendiri, jadi aku bisa melakukan apapun dengan uang. Oke. Setelah itu aku beri kesimpulan sama kalian bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu, asal kita bisa jaga diri, terus kita bisa mandiri. Mungkin itu salah satu yang bisa dengan kriteria dulu kali ya, aku nggak tahu juga. Jaga diri dan terus kita tetap saling respect, walaupun dia katanya non muslim, tapi aku juga berusaha menghargai itu, dan dia pun sangat respect. Setelah pertanyaan yang tentang seks itu, dia tidak membahas lagi ke arah-arah yang situ. Dia sangat pokoknya intinya sangat sopan, dan dia pintar, dia suka ngajarin gitu cara-cara bisnis, terus tentang geografi Eropa gitu. Aku sampai wow, nih orang ternyata di sana ada juga ya orang baik gitu. Yang bikin aku penasaran, kalau kalian bisa sharing sama aku, apakah kalian pernah mengalami di zona teman yang belum pernah ketemu sama sekali? Tidak. Oke. Jadi nggak pernah video call, nggak pernah juga teleponan, kita cuma chat via Instagram. Itu pun intensitasnya hanya paling banyak sebulan 2 kali gitu. Tapi kita benar-benar membicarakan hal-hal yang berbobot gitu, bukan hal-hal yang negatif kayak scammer yang ada di luar sana gitu. Dia nggak mungkin scammer karena dia udah ngasih aku sesuatu gitu. Dan singkat cerita, aku pengen tahu apakah kalian juga punya pengalaman seperti itu di zona teman, dan mungkin pernah ada, belum pernah ketemu tapi udah mau ngasih sesuatu gitu. Itu sebenarnya hal yang lumrah atau tidak itu kan aku nggak tahu juga. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan yang aneh-aneh. Aku nggak pernah sama sekali melakukan hal-hal yang mengarah ke yang aneh-aneh gitu sama dia. Chatnya juga yang benar-benar memang edukatif gitu. Terus aku sebenarnya karena dia support banget sama pekerjaan aku, sama hobi aku, jadi itu yang berasa bikin nyambung gitu. Walaupun sebenarnya kita sering sih, aku yang sering miskomunikasi karena ya kalau sendiri ya, Inggris aku kan masih gitu-gitu, jadi dia sering dengan sabar banget menjelaskan hal itu gitu. But it's okay karena kita sama-sama belajar, dan aku karena dia suka nonton itu. Okay, I want to say thank you so much for your kindness, for helping me, for everything, for your support. So, I hope you and your parents always happy and healthy, and hopefully we can meet later, because I'm really lucky having you as a friend. Thank you so much. Oke guys, segitu aja yang pengen aku ceritain sama kamu. Mungkin ada beberapa yang terlewat. Kalau kalian masih penasaran dengan ceritanya, doain aja semoga kitanya bisa berteman dengan baik gitu, biar bisa berkelanjutan. Kalau masih ada yang penasaran, kalian bisa DM aku. Nanti aku taruh Instagram aku di sini. Terus sebenarnya aku kalau cerita ini ya, aku tuh mikirnya tuh terlalu happy gitu. Ini berkaitan dengan usaha, doa, dan cara kita jujur pada diri sendiri. Karena aku pernah bilang sama dia bahwa aku sering doa sama Tuhanku bahwa aku minta didekatkan sama orang yang benar-benar tulus, dan sekian lama Allah kirimlah dia ke hidup aku yang gak disangka-sangka banget, tiba-tiba ngasih sesuatu yang aku butuhkan. Wow, kayaknya itu amazing banget di dalam hidup. It's a miracle ya, bisa dibilang itu keajaiban. Jadi kamu itu adalah you are the one of my miracle. Oke, dia adalah memang benar-benar
salah satu keajaiban yang aku nggak sangka-sangka banget. Bayangin aja lah, aku sampai sekarang ini syuting udah hampir 1 bulan dia kirim duit itu, aku masih bertanya-tanya, Tuhan ini sebenarnya kenapa kok bisa orang tuh jauh banget tapi dia belum kenal aku, dia udah bisa menilai aku bahwa aku wanita yang baik-baik katanya gitu, terus dia udah berani ngasih aku sesuatu. Dan itu mungkin jawaban dari Tuhan bahwa walaupun jauh ya, kalau kalian doa dan usaha tetap jaga diri, insya Allah akan dibantu gitu dari manapun. Dia sebenarnya dia tuh humble banget, sumpah orangnya rendah diri banget, sampai aku bilang bahwa bisakah aku upload tentang kita di YouTubeku, ini kamu bisa lakukan apa aja katanya, tapi tolong jangan pakai foto dan nama. Oke, fine, harus serendah hati itu gitu. Sedangkan kita kalau kelas segitulah pokoknya teman-teman ya. Sorry banget kalau banyak kekurangan dan backgroundnya gini, karena aku nggak punya waktu banyak. Kalian perlu tahu aku ini udah retake yang ketiga karena banyak rambu-rambu yang aku langgar pas cerita. Jadi ya udah, aku harap ini retake terakhir. Maafkan kalau banyak kekurangan. Kalau kalian pengen tahu yang selanjutnya, kalian bisa DM, dan aku doakan semoga kalian juga bisa mendapat keajaiban ini dari manapun. Jangan lupa untuk jadi diri sendiri, kerja keras, berdoa, dan berusaha. So, sekarang aku mau ngucapin makasih banyak yang udah subscribe, nonton channelku, dan kasih like-nya. Makasih banyak, sumpah makasih banyak yang udah support. Dan untuk video ini bisa kalian share kalau kalian pikir ini bermanfaat. Dan aku juga minta sarannya ya, kalau ada yang memang sama mengalami hal yang sama itu bisa komen di bawah. Oke, thank you so much, bye bye. Oke guys, ini adalah salah satu cara menjaga kepercayaan, dimana aku buktikan bahwa aku memang membutuhkan 1 buah laptop, dan ketika aku mendapatkan uang dari dia, aku sudah belikan 1 unit laptop dan teman-temannya itu untuk menulis laporan ini menggunakan biar lebih cepat aja gitu sarananya, dan dia mendukung itu. Sarang ya Pak.